Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Keluarga Dira Hilya. Di video kali ini aku akan membuat cemilan yang bahan dasarnya itu dari tepung aci dan tepung terigu. Apalagi musim hujan gini, enaknya makan yang anget-anget. Kebetulan banget aku lagi bikin cilokwa. Tentunya cilokwa ini bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Rasa ciloknya pun enak, gurih, kenyal, dan juga empuk. Dan ini juga ciloknya ada isinya itu 3 macam, ada isi keju, sosis, dan juga jando. Mau tahu cara bikinnya? Ditonton sampai habis ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja di sini aku menyiapkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan dan tepung aci sebanyak 7 sendok makan. Nah, aku sengaja ya di sini tepung acinya itu lebih dibanyakin sedikit. Kenapa? Karena kalau misalnya perbandingan sama antara tepung aci dan tepung terigu itu sebenarnya empuk. Cuman kalau pas udah jadi adonan cilok, udah pas mateng ciloknya, itu ketika dimakan masih ada yang ngeganjel di gigi. Jadi kalau misalnya tepung acinya lebih dibanyakin sedikit, itu tetap empuk dan juga tidak ada yang bersisa di gigi. Kalau pengalaman aku pribadi sih yang aku coba. Selanjutnya di sini ada sesening kaldu bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Kemudian ada merica, aku pakai secukupnya aja. Nah, ini mericanya bebas ya, mau merek apa aja. Kemudian di sini ada bawang merah, bawang putih, ada 2 mangkok yang aku pisahkan. Yang pertama ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Ini akan aku masukkan langsung ke dalam adonan dengan cara diparut menggunakan parutan keju. Yang kedua di sini ada bawang merah sebanyak 3 siung, bawang putih sebanyak 3 siung. Ini akan aku haluskan dulu dengan cara diparut menggunakan parutan keju. Kemudian ditumis dulu. Selanjutnya jangan lupa siapkan air sebanyak 200 ml atau setara dengan 31 sendok makan. Dan kalau misalnya mau nuangin air ke dalam adonan cilok itu nuanginnya sedikit demi sedikit ya, biar nanti bisa mengira-ngira. Kalau adonannya udah kalis itu nanti stop ngasih airnya. Untuk tahap pembuatannya, yang pertama kita campurkan tepung aci dan tepung terigu. Beri sesening merica secukupnya. Kemudian tuangkan kaldu bubuk dan garam. Aduk-aduk sampai rata. Parut 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih menggunakan parutan keju seperti ini ya. Nah, ini aku langsung marut ke dalam adonan terigu dan acinya. Kalau bawang merah dan bawang putihnya mau dicopper itu boleh ya, atau mau diulik juga bisa. Yang penting jangan diiris ya. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah diparut semua, kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya parut 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang tadi yang aku pisahin itu. Nah, ini parutnya terpisah ya, jangan langsung dimasukin ke adonannya karena ini bakal aku tumis dulu. Siapkan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bumbu yang sudah diparut tadi. Tumis sampai kecoklatan seperti ini. Kalau bumbunya itu udah ditumis, kemudian masukkan bumbu ke dalam adonan ciloknya. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata. Selanjutnya siapkan panci, kemudian didihkan air sampai benar-benar airnya mendidih. Kemudian masukkan ke dalam cilok. Nah, ini kalau misalnya mau masukin air ke dalam cilok itu harus benar-benar mendidih baru langsung dimasukin. Jadi jangan sampai nunggu didiemin dulu airnya. Dan inilah yang membuat cilok itu empuk kalau misalnya kita menggunakan air panas dari air yang benar-benar mendidih. Kalau misalnya pakai air dingin atau air hangat itu ciloknya nggak bakalan empuk. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah aku coba. Kemudian ciloknya diuleni sampai seperti ini, sampai benar-benar kalis. Untuk isiannya ada sosis, keju secukupnya, kemudian ada lemak jando yang dimasukin dulu ke dalam freezer. Tujuannya apa? Biar nanti pas dipotong kecil-kecil itu gampang karena masih dalam keadaan beku. Dan untuk pemilihan lemak aku menggunakan yang jenis jando karena sebenarnya banyak sekali tuh yang jualan menggunakan gaji yang biasa atau lemak biasa. Itu kalau misalnya lemak biasa sebenarnya harganya lebih murah, cuman ketika ciloknya udah dingin itu isiannya bakal keras. Tapi beda seperti lemak jando. Kalau misalnya menggunakan lemak jando yang harganya itu memang lebih mahal, nah itu kalau misalnya ciloknya udah dingin isiannya tetap lembek dan gurih. Dan isiannya jangan lupa dipotong-potong sesuai selera. Kalau isiannya semuanya sudah dipotong, kita bulatkan cilok menggunakan isi
Dan ini aku isi dulu menggunakan sosis ya, ciloknya yaitu bentuk bulat. Kemudian selanjutnya aku ambil sedikit lagi adonan, aku isi menggunakan keju. Dan untuk isian keju ini aku bentuk bulat tapi agak pipis sedikit, kemudian dipanjangkan sedikit seperti ini nih dia. Nah, kemudian aku ambil lagi adonan secukupnya, aku isi menggunakan lemak jando. Nah, lemak jando ini aku bentuk pipih lonjong seperti ini. Kalian bebas ya mau ngebentuknya itu gimana. Kalau teman-teman ada kendala ketika ngebuletinnya itu lengket, untuk solusinya adalah tangan kalian menggunakan minyak, diolesi minyak yang tujuannya biar lengketnya itu hilang. Kemudian bentuk bulat sampai semuanya terbentuk seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ciloknya sudah dibentuk semua, ada yang isi keju, isi jando, kemudian satu lagi isi sosis, dan semuanya ini bakal aku rebus dulu di air yang mendidih. Untuk tahap selanjutnya kita siapkan air untuk merebus cilok, dan jangan lupa beri air rebusan ini menggunakan sedikit minyak yang tujuannya adalah ketika merebus cilok itu biar nggak lengket. Kemudian kalau misalnya airnya sudah mendidih, masukkan semua cilok ke dalam air rebusan ini, dan tanda cilok sudah matang adalah ketika ciloknya itu udah mengapung, boleh diangkat. Selanjutnya di sini aku menyiapkan bumbu bawang merah, bawang putih yang sudah ditumis, kemudian beri kaldu bubuk, garam, kemudian tuang ciloknya satu persatu, dan aku menambahkan lidah kakap yang seperti di sebelah itu karena aku punya stok ini ya. Bebas kalian mau menambahkan mie atau apapun boleh. Kemudian siram menggunakan air rebusan, beri seledri secukupnya. Tapi kalau misalnya kalian punya stok daun bawang juga boleh, atau stok bawang merah goreng juga boleh. Alhamdulillah semuanya sudah jadi dan ini bisa dinikmatin, dan ini juga bisa dijadiin bisnis kalian karena banyak sekali orang yang suka dengan cilok loh. Oke teman-teman, sampai sini dulu cara pembuatan cilok kuah. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.